ada sebuah gambar. Jadi ini ada seorang anak yang bernama Tony, di mana ia sedang duduk santai di dalam kereta yang melaju cepat dengan menuju ke kota lain. Nah, di dalam kereta itu Tony merasa dirinya tidak bergerak sama sekali. Bahkan ia bisa membaca buku dengan santai tanpa gangguan apapun. Namun di luar kereta ada seorang anak kecil yang berdiri di luar kereta yang melihat kereta yang dilalui Tony itu melaju dengan kencang. Dan menurutnya Tony itu ikut bergerak bersama kereta tersebut. Nah, dari gambar dan cerita pendek ini muncullah sebuah pertanyaan. Nah, bagaimana keadaan gerak Tony jika dianalisis dari dua kerangka acuan yang berbeda? Nah, yaitu pengamat di dalam kereta dan di luar kereta. Mengapa kedua pengamat tersebut dapat memberikan kesimpulan yang berbeda? Ada yang bisa jawab? Oke, coba Ibu ubah pertanyaannya ya. Nah, menurut kalian Tony itu diam atau bergerak? Nah, kenapa jawabannya bisa berbeda? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, Sophie. Menurut saya Tony itu bisa dibilang diam Bu, tapi juga bisa dibilang bergerak. Nah, kalau dilihat dari dalam kereta, Tony diam karena dia tidak berpindah tempat di kursinya. Tapi kalau dilihat dari luar, Tony ikut bergerak bersama kereta. Jadi jawabannya bisa beda karena tergantung dari sudut pandang orang yang melihat Bu. Oke, terima kasih Sophie. Ada yang lain mau jawab? Oke, Messi. Jadi menurut saya Tony diam bagi orang di dalam kereta, tapi bergerak bagi orang di luar. Soalnya cara melihatnya berbeda. Oke, terima kasih Sophie dan Messi atas jawabannya. Untuk jawabannya kita simpan terlebih dahulu karena di sini Ibu ada sebuah video di mana video ini akan menjawab pertanyaan ini dan kita akan melihat apakah jawaban Sophie dan Messi itu sudah tepat atau belum. Oke, kita simak bareng-bareng. Yang kedua, Ibu berharap kalian mampu menganalisis perbedaan hasil pengukuran kecepatan suatu benda ketika diamati dari dua atau lebih kerangka acuan yang berbeda. Dan terakhir, Ibu berharap kalian mampu mengevaluasi pemahaman konsep melalui verifikasi hasil simulasi dan penyusunan kesimpulan dalam materi gerak relatif Newton. Oke, kita masuk ke materi. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu gerak relatif
dan bagaimana persamaannya. Di sini kita akan belajar dulu mengenai konsep dasarnya. Jadi di sini ada gerak dan kerangka acuan. Nah, untuk gerak, karena kalian sudah belajar mengenai gerak di kelas 11, jadi Ibu berharap kalian masih ingat dan sudah paham mengenai arti gerak itu. Jadi di sini Ibu mau minta dua orang ingin menjelaskan apa itu gerak. Ibu coba mau minta siapa ya? Coba Geta, apa itu gerak menurut kamu? Gerak itu perpindahan tempat suatu benda dari posisi ke posisi yang lain. Oke, Ibu mau minta yang lain, coba Dwi. Gerak itu merupakan suatu perubahan posisi suatu benda, Bu. Oke, benar sekali yang dikatakan Geta sama Dwi tadi. Jadi ternyata kalian sudah paham mengenai gerak. Jadi gerak itu adalah perubahan posisi suatu benda terhadap suatu titik acuan dalam selang waktu tertentu. Nah, kemudian di sini ada definisi kerangka acuan. Ada yang tahu mengenai kerangka acuan? Saya, Bu. Nah, silakan Tara. Jadi kerangka acuan itu patokan yang kita pakai untuk melihat apakah suatu benda bergerak atau tidak. Oke, bagus Sarah. Jadi kerangka acuan itu adalah patokan atau titik pembanding yang digunakan untuk menentukan apakah benda itu bergerak atau diam. Oke, kita lanjut mengenai definisi gerak relatif. Jadi anak-anak, gerak relatif menurut Isaac Newton adalah gerak suatu benda yang ditentukan berdasarkan kerangka acuan tertentu, di mana waktu dianggap sama atau mutlak untuk semua pengamat, kemudian ruang itu dianggap tetap, dan yang berbeda itu hanyalah posisi dan kecepatan benda tersebut. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan mengenai gerak relatif? Saya, Bu. Oke, kepada Cakita disilakan. Jadi apa bedanya gerak biasa dengan gerak relatif? Oke, pertanyaan Cantika, apa beda dari gerak biasa dan gerak relatif? Jadi gerak biasa itu biasanya titik acuannya itu tetap. Yang umumnya itu digunakan titik acuannya itu adalah bumi. Nah, artinya benda itu dikatakan bergerak apabila benda itu berpindah posisi terhadap bumi. Sedangkan gerak relatif itu yang sudah Ibu jelaskan tadi itu adalah gerak suatu benda tergantung pada titik acuannya. Paham, Cantika? Paham, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut mengenai kecepatan relatif. Jadi anak-anak, kecepatan relatif ini adalah kecepatan suatu benda jika dilihat dari pengamat atau kerangka acuan tertentu, di mana persamaan kecepatan relatif adalah V relatif sama dengan V objek dikurang V acuan, di mana V relatif ini adalah kecepatan relatif, kemudian V objek ini adalah kecepatan benda, dan V acuan ini adalah kecepatan pengamat. Nah, untuk catatan pentingnya ini, untuk nilai minus ini tidak bernilai mutlak anak-anak. Jadi nilai ini itu bergantung pada arahnya. Jika dua benda itu bergerak searah, maka kecepatan relatif ini adalah selisih antara kecepatan objek dan kecepatan acuan. Sedangkan jika dua benda itu bergerak berlawanan arah, maka itu adalah kecepatan relatifnya penjumlahan antara kecepatan objek dan kecepatan acuan. Oke, paham? Paham, Ibu. Nah, jadi dapat kita artikan dari persamaan ini bahwa jika dua benda itu bergerak searah, maka kecepatan relatifnya akan semakin kecil atau besar? Semakin kecil. Kemudian jika dua benda itu bergerak berlawanan arah, maka kecepatan relatifnya akan semakin besar. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada percepatan relatif. Jadi percepatan relatif itu merupakan percepatan suatu benda yang diamati dari kerangka acuan yang juga bergerak. Nah, ini untuk ada persamaannya. Persamaannya hampir sama dengan
kecepatan relatif yaitu A relatif sama dengan A objek dikurang A acuan. Kemudian sama Rara perlu apa? Ibu fokus ke sini dulu ya, karena Ibu menjelaskan persamaan ini. Nanti karena persamaan ini akan digunakan di LKPD nanti. Oke, jadi persamaannya ada A relatif sama dengan A objek dikurang A acuan. Di mana keterangannya yaitu A relatif itu adalah percepatan relatif, kemudian A objek itu adalah percepatan benda, dan A acuan itu adalah percepatan pengaman. Nah, untuk catatan pentingnya itu sama seperti kecepatan relatif. Jadi jika dua benda itu bergerak searah, maka percepatan relatifnya itu selisih antara percepatan objek dan percepatan acuan. Kemudian jika dua benda itu bergerak berlawanan, maka arah percepatan relatifnya itu adalah perjumlahan antara percepatan objek dan percepatan acuan. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan salah satu contohnya yaitu kereta. Nah, ini ada contoh lainnya. Cantika, bagaimana? Dia nggak fokus, Ibu, dia main-main terus. Dia fokus ke sini dulu ya. Jadi contohnya yang pertama ada awan, di mana awan itu akan terlihat bergerak jika kalian diam di bumi. Tapi jika kalian naik pesawat yang kecepatannya sama dengan arah angin, maka awan itu akan tampak seperti dia. Kemudian contoh kedua ada jika kalian berada di kapal yang bergerak. Nah, di mana kapal lain itu bisa terlihat ya diam jika kecepatannya sama, dan mendekat atau menjauh jika kecepatannya berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan melakukan praktikum. Jadi silakan anak-anak scan barcode-nya. Ini LKPD untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Terima kasih, Bu. Silakan dikerjakan. Untuk halamannya sudah ada di LKPD anak-anak. Jika ada yang belum paham bisa tanyakan ke Ibu ya. Ini Bu, dia main dulu. Bu, main game dulu. Bu, rampas Bu, main rampas. Jangan ya dia. Bisa main gamenya bisa nanti. Kalau misalnya diskusinya kayak gini benar nggak? Kalau sudah selesai. Sudah. Tulis nama dulu, Bu. Ya, silakan. Ini kelompok 1 sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok 3. Oke. Sudah. Ini, Bu. Oke, karena praktikumnya sudah selesai, Ibu mau minta 2 orang maju menyimpulkan hasil praktikum hari ini. Ada yang mau? Ayo, Bu. Oke, Rara. Maju. Iya, maju. Satu lagi. Atau Ibu tunjuk? Iya, Bu. Tunjuk. Pada misi, ayo maju misi. Silakan membaca kesimpulannya. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kecepatan relatif bergantung pada arah gerak dan besar kecepatan pengaman serta benda. Gerak searah menghasilkan selisih kecepatan, sedangkan gerak berlawanan arah menghasilkan penjumlahan kecepatan. Oke, terima kasih Rara. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulan dari praktikum yang kami lakukan, kecepatan relatif akan berbeda sesuai kondisi gerak pengaman dan mobil. Semakin besar perbedaan arah dan kecepatan, semakin besar pula kecepatan relatif. Oke, terima kasih Messi. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, ada yang mau menyebutkan hari ini belajar
Hari ini kita belajar apa saja? Oke, Resta. Baiklah Bu, jadi saya ingin menambahi pada gerak relatif waktu itu dianggap sama atau enggak untuk semua pengamat. Oke. Yang lain ada? Ibu mau nambahin persamaan kecepatan relatif tadi. Nah, itu kecepatan relatif itu sama dengan kecepatan objek dikurang dengan kecepatan acuan. Oke, terima kasih untuk Nesya, Resta, sama Nadia karena telah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah gerak relatif ini menjelaskan bahwa keadaan bergerak atau diamnya suatu benda itu tidak dapat ditentukan secara mutlak, namun selalu bergantung pada titik acuan. Nah, suatu benda itu bisa saja dianggap diam dalam satu kerangka acuan, tetapi pada saat yang sama dianggap bergerak dalam kerangka acuan yang lain. Nah, dalam konsep ini juga dikenal kecepatan relatif dan percepatan relatif yang digunakan untuk membandingkan kecepatan serta perubahan kecepatan antara dua benda dengan cara memperhitungkan perbedaan terhadap acuannya. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terima dengan baik. Untuk materi